Jadi Presiden sudah mengatakan bahwa tetap ini untuk membackup, mensupport setiap agenda dari tim nasional, perjuangan tim nasional untuk membela nama negara, dan apapun itu persiapan ke depan, tetap Presiden terus akan memberikan semangat dan juga memotivasi dan terus bisa memantau perkembangan tim nasional Indonesia. Always do it on my. Breaking news. Ada sesuatu yang perlahan berubah di sepak bola Indonesia, dan perubahan ini bisa membuat peta kekuatan Asia Tenggara ikut bergeser. Ketika banyak negara masih sibuk mencari cara untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia justru mulai membangun proyek besar yang bisa menjadi ancaman baru di kawasan. Bukan hanya soal satu pertandingan, bukan hanya soal satu generasi pemain, tetapi tentang bagaimana Indonesia sedang menyiapkan sebuah era baru untuk sepak bola nasional. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Indonesia kembali membuka peluang kedatangan pemain keturunan untuk kloter kedua. Dua nama dengan latar belakang sepak bola Belanda dan Jerman disebut menjadi bagian dari radar penguatan timnas Indonesia. Dan jika proses ini berjalan, maka Garuda akan kembali mendapatkan tambahan amunisi dari negara yang memiliki tradisi sepak bola kelas dunia. Belanda dan Jerman bukan negara sembarangan. Dua negara ini dikenal sebagai gudangnya pemain berkualitas, dengan sistem pembinaan yang sangat kuat dan kompetisi yang penuh tekanan. Pemain yang tumbuh di lingkungan seperti itu biasanya sudah ditempa sejak usia muda. Mereka memahami taktik. Mereka terbiasa dengan tempo tinggi. Dan mereka memiliki mental menghadapi pertandingan besar. Inilah alasan kenapa langkah Indonesia mencari pemain keturunan menjadi perhatian besar. Karena yang sedang dibangun bukan sekadar skuad untuk hari ini, tetapi sebuah fondasi untuk masa depan. Namun ada satu hal yang membuat proyek ini semakin menarik. Dukungan terhadap sepak bola Indonesia kini datang dengan skala yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian terhadap perkembangan sepak bola nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa memiliki pemain berkualitas dan sistem pembinaan yang lebih kuat. Artinya, sepak bola tidak hanya dilihat sebagai hiburan, tetapi sebagai bagian dari ambisi besar bangsa. Mencetak prestasi, membangun generasi, dan membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih tinggi. Karena selama ini Indonesia memiliki satu modal yang sangat besar, yaitu kecintaan masyarakat terhadap sepak bola. Jutaan orang selalu menunggu perjuangan Garuda. Stadion penuh, dukungan luar biasa, dan semangat yang tidak pernah padam. Sekarang tinggal bagaimana semua potensi itu diubah menjadi kekuatan nyata. Dan salah satu langkahnya adalah memperkuat kualitas pemain. Menggabungkan talenta lokal dengan pemain diaspora. Menciptakan persaingan sehat. Dan membuat timnas Indonesia memiliki banyak pilihan pemain berkualitas. Bayangkan jika beberapa tahun ke depan Indonesia memiliki generasi pemain muda terbaik dari dalam negeri, ditambah pemain keturunannya memiliki pengalaman sepak bola Eropa. Sebuah skuad dengan karakter Indonesia, tetapi memiliki standar internasional. Itulah gambaran besar yang sedang dikejar. Dan kejutan berikutnya datang dari rencana Indonesia untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup. Jika benar terwujud, ini bisa menjadi momen bersejarah. Karena menjadi tuan rumah turnamen internasional bukan hanya soal menggelar pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi pusat sepak bola Asia Tenggara. Mulai dari stadion, infrastruktur, pengalaman penyelenggaraan, hingga atmosfer supporter yang terkenal luar biasa. Indonesia memiliki semua modal itu. Dan jika FIFA melihat keseriusan Indonesia, maka dunia akan semakin mengenal kekuatan sepak bola tanah air. Bahkan banyak yang mulai melihat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju level yang berbeda. Dulu Indonesia sering dianggap sebagai tim dengan potensi besar tetapi belum konsisten. Sekarang perlahan narasi itu mulai berubah. Garuda mulai membangun identitas baru. Lebih percaya diri. Lebih kompetitif. Dan lebih berani bermimpi.
Namun perjalanan ini belum selesai. Dua pemain keturunan kloter kedua hanyalah satu bagian dari cerita besar. Masih ada kemungkinan muncul nama-nama baru. Masih ada talenta muda Indonesia yang sedang berkembang. Dan masih ada banyak langkah yang harus dilakukan. Karena untuk menjadi kekuatan besar, Indonesia membutuhkan proses. Tetapi satu hal yang mulai terlihat jelas. Sepak bola Indonesia sedang memasuki babak baru. Babak ketika Garuda tidak hanya bermimpi bersaing, tetapi mulai mempersiapkan diri untuk benar-benar menggebrak dunia sepak bola. Dan pertanyaannya sekarang, apakah gelombang pemain keturunan berikutnya akan menjadi bagian yang membawa Indonesia menuju era emas? Atau justru ini baru awal dari kejutan yang lebih besar? Karena satu hal pasti, semua mata mulai melihat ke arah Indonesia. Dan Garuda siap menulis cerita baru. Tetapi di balik semua rencana besar ini, ada satu hal yang membuat perjalanan Indonesia semakin menarik, yaitu perubahan cara pandang terhadap sepak bola nasional. Dulu, ketika berbicara tentang mimpi besar timnas Indonesia, banyak orang hanya membayangkan kemenangan demi kemenangan. Namun sekarang, arah yang dibangun mulai lebih luas. Indonesia tidak hanya mengejar hasil cepat. Indonesia mulai membangun sebuah sistem. Sistem yang membuat pemain muda memiliki kesempatan berkembang, sistem yang membuat pemain terbaik bisa bersaing, dan sistem yang membuat timnas Indonesia memiliki fondasi kuat untuk bertahun-tahun ke depan. Karena sepak bola modern bukan hanya tentang siapa pemain paling hebat, tetapi siapa yang memiliki persiapan paling matang. Dan inilah alasan mengapa kedatangan pemain keturunan dari Belanda dan Jerman menjadi sorotan besar. Mereka bukan hanya dilihat sebagai tambahan pemain. Mereka dianggap sebagai bagian dari transformasi. Membawa pengalaman baru. Membawa standar baru. Dan membawa mentalitas baru. Bayangkan suasana ruang ganti timnas Indonesia ketika pemain yang pernah merasakan atmosfer sepak bola Eropa bergabung dengan pemain lokal terbaik. Akan terjadi pertukaran pengalaman. Pemain muda Indonesia bisa belajar bagaimana menjaga profesionalisme. Bagaimana menghadapi tekanan. Bagaimana menjalani karir sebagai pemain sepak bola tingkat tinggi. Dan inilah yang bisa menjadi efek terbesar dari proyek ini. Bukan hanya hasil di papan skor, tetapi perubahan budaya sepak bola. Karena sebuah negara tidak menjadi kuat hanya karena memiliki beberapa pemain hebat. Sebuah negara menjadi kuat ketika seluruh generasinya berkembang bersama. Itulah yang ingin dikejar Indonesia. Membangun tim yang mampu bertahan dalam persaingan panjang. Sementara itu, dukungan pemerintah terhadap perkembangan sepak bola juga menjadi sinyal bahwa olahraga ini mendapatkan perhatian lebih besar. Harapannya, pembinaan usia muda semakin diperkuat. Fasilitas semakin berkembang. Dan semakin banyak pemain Indonesia yang memiliki kesempatan tampil di level internasional. Karena tujuan akhirnya bukan hanya memiliki pemain naturalisasi, tetapi menciptakan ekosistem sepak bola yang bisa menghasilkan pemain berkualitas secara berkelanjutan. Dan jika Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup, maka momentum itu bisa menjadi panggung besar untuk menunjukkan perkembangan tersebut. Bayangkan pertandingan internasional digelar di Stadion Indonesia. Supporter memenuhi tribun. Bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru. Dan dunia melihat langsung bagaimana besar energi sepak bola Indonesia. Itu bisa menjadi salah satu momen yang mengubah persepsi dunia terhadap sepak bola tanah air. Bukan lagi sekadar negara dengan jumlah penduduk besar, tetapi negara yang serius membangun kekuatan sepak bola. Namun tentu saja perjalanan menuju level tersebut tidak mudah. Persaingan Asia semakin ketat. Negara lain juga terus berkembang. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat. Karena itu setiap keputusan harus dilakukan dengan perencanaan matang. Pemain yang datang harus benar-benar memiliki kualitas. Pemain lokal harus terus berkembang. Dan seluruh elemen sepak bola harus bergerak bersama. Tetapi melihat arah yang sedang dibangun, banyak supporter mulai memiliki harapan baru. Harapan bahwa suatu hari nanti Indonesia bukan hanya menjadi peserta dalam turnamen besar, tetapi menjadi salah satu tim yang ditakuti lawan. Tim yang datang dengan keyakinan. Tim yang tidak mudah dikalahkan. Dan tim yang membawa nama Indonesia dengan kebanggaan.
Kini semua mata menunggu langkah berikutnya. Siapa dua pemain keturunan dari Belanda dan Jerman yang akan masuk ke dalam cerita baru Garuda? Kapan mereka akan bergabung? Dan sejauh mana proyek besar sepak bola Indonesia ini akan berkembang? Karena mungkin saja, apa yang terlihat hari ini hanyalah awal. Awal dari sebuah revolusi sepak bola Indonesia. Sebuah perjalanan panjang untuk membuat Garuda bukan hanya terbang tinggi, tetapi terbang lebih jauh dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Dan semakin dalam melihat perkembangan ini, semakin terlihat bahwa Indonesia sedang mencoba mengubah wajah sepak bolanya secara total. Bukan lagi sekadar mengejar kemenangan dalam satu laga. Bukan lagi sekadar berbicara tentang ranking atau hasil sementara. Tetapi tentang bagaimana menciptakan sebuah kekuatan baru yang bisa bertahan lama. Karena sepak bola besar dibangun dengan visi besar. Dan saat ini, salah satu fokus utama adalah bagaimana Indonesia memiliki generasi pemain yang mampu bersaing di level tertinggi. Masuknya pemain keturunan dari berbagai negara menjadi salah satu bagian dari strategi tersebut. Belanda dan Jerman menjadi perhatian karena dua negara ini memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan pemain berkualitas. Dari teknik dasar, kecerdasan bermain, kedisiplinan, sampai pemahaman taktik. Semua itu menjadi pengalaman yang bisa memberikan nilai tambah bagi timnas Indonesia. Namun yang paling penting adalah bagaimana semua pemain tersebut bisa menyatu dengan karakter Garuda. Karena timnas Indonesia bukan hanya tentang nama besar. Bukan hanya tentang tempat mereka bermain. Tetapi tentang bagaimana mereka memakai lambang di dada. Tentang perjuangan membawa nama 280 juta masyarakat Indonesia. Dan inilah yang membuat proyek ini menarik perhatian banyak pihak. Karena jika berhasil, Indonesia bisa memiliki kombinasi yang sangat kuat. Talenta lokal dengan semangat dan karakter khas Indonesia. Bertemu dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman dari sepak bola internasional. Sebuah perpaduan yang bisa membuat level persaingan internal meningkat drastis. Setiap pemain harus berjuang mendapatkan tempat. Setiap posisi akan memiliki banyak pilihan. Dan situasi seperti ini justru bisa membuat kualitas tim semakin berkembang. Sementara itu, mimpi Indonesia untuk menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup juga menambah warna dalam perjalanan ini. Jika Indonesia benar-benar mendapatkan kesempatan tersebut, maka seluruh dunia bisa melihat langsung bagaimana besar potensi sepak bola Indonesia. Karena Indonesia memiliki sesuatu yang sulit ditemukan di banyak negara, yaitu energi supporter. Ketika timnas bermain, stadion bukan hanya menjadi tempat pertandingan, tetapi berubah menjadi lautan merah putih. Suara dukungan menggema. Tekanan terhadap lawan terasa. Dan semangat pemain semakin terbakar. Atmosfer seperti inilah yang menjadi salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dan jika digabungkan dengan perkembangan kualitas pemain, maka potensi yang dimiliki Garuda semakin besar. Namun perjalanan menuju level tertinggi tetap membutuhkan kerja keras. Tidak cukup hanya dengan mendatangkan pemain berkualitas. Harus ada pembinaan. Harus ada kompetisi yang sehat. Harus ada keberanian memberikan kesempatan kepada pemain muda. Karena masa depan sepak bola Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemain yang datang hari ini, tetapi oleh generasi yang sedang tumbuh sekarang. Dan disinilah peran besar pemerintah, federasi, klub, pelatih, serta seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Semua memiliki bagian dalam membangun masa depan Garuda. Jika semua berjalan bersama, bukan tidak mungkin Indonesia akan melihat lahirnya era baru. Era ketika timnas Indonesia datang ke turnamen bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi datang dengan target, datang dengan keyakinan, dan datang dengan mental sebagai penantang. Kini publik menunggu satu persatu kejutan berikutnya. Dua pemain keturunan kloter kedua. Rencana besar sepak bola nasional. Dan kemungkinan Indonesia menjadi panggung utama sepak bola Asia Tenggara. Karena perlahan, cerita tentang sepak bola Indonesia mulai berubah. Dari sekadar mimpi, menjadi sebuah proyek besar yang sedang dibangun. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika Garuda berdiri di panggung terbesar dunia, orang akan mengingat bahwa semuanya dimulai dari langkah-langkah besar yang sedang dilakukan hari ini.